Hai teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya karena tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Nah, nama saya adalah Octavia Margarita Ginsang. Saya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan S1 Akuntansi semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila yang diberikan oleh dosen Pancasila yang terhormat yaitu Ibu Eko. Selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Oke, di sini ada PPT yang cukup panjang ya tulisannya dan saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian secara singkat, tetapi mungkin bisa teman-teman sekalian mengerti atau teman-teman sekalian pahami. Oke. Kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi kita tahu itu semakin hari, semakin zaman, semakin tahun itu akan tetap terus bertambah, terus berkembang. Bahkan kemajuan iptek sudah maju, tapi pola pikir kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak maju-maju gitu kan, masih tetap stuck kepada iptek yang sekarang seperti itu. Nah, perkembangan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus kita perhatikan juga nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya, di mana kita tinggal di bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu sangat berpengaruh, sangat penting terhadap kehidupan kita gitu kan. Nah, di sini juga ada salah satu seorang ahli ya, yaitu Kunto Wijoyo berpendapat tentang perkembangan ilmu menganalisa bahwa banyak orang mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan. Sebenarnya kebenaran dan kemajuan itu cukup sulit untuk disatukan karena terkadang kemajuan tidak sesuai dengan apa yang ada kebenarannya gitu. Nah, Kunto Wijoyo juga berpendapat jika kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, tidak akan berkembang seiring berjalannya zaman, tidak seperti kemajuan yang bersifat kumulatif ataupun bertambah. Sehingga dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa kedua hal tersebut itu berbeda gitu ya. Jadi sulitlah untuk disatukan, tapi kita terkadang mungkin masyarakat Indonesia menyatukan antara kebenaran dan kemajuan. Oke, selanjutnya lanjut kita ke topik. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana bagian pertama kita akan bahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu, di mana perkembangan ilmu itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi apa konsepnya? Apakah hanya untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada 4 konsep yang dijelaskan di sini. Yang pertama itu adalah perkembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pengembangan iptek yang ada di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang ada di bangsa ini. Oke. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan iptek. Yang keempat, ideologi dan budaya bangsa haruslah menjadi suatu fondasi yang kuat dari perkembangan iptek. Itu fondasi yang kuat jelas karena pola pikir kita mungkin belum cukup ya. Kadang kita juga masih mau terenyuh gitu kepada budaya-budaya luar sehingga kita melupakan budaya kita sendiri. Jadi Pancasila itu tetap kita jadikan dasar negara, tetap kita jadikan fondasi yang kuat dalam melakukan kebudayaan kita atau melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah itu, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan iptek dewasa ini mencapai kemajuan yang pesat sehingga peradaban manusia dari yang sangat sederhana sampai mengenai teknologi perkembangan iptek sangat berperan dalam mempertimbangkan nilai budaya dan agama. Setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Pengembangan iptek harus berakar dari nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ya sudah dijelaskan dari awal, tetap ya Pancasila itu harus menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Tidak bisa kita tinggalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus
mengutamakan Pancasila gitu, nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya kenapa diperlukan, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke, yang pertama itu adalah penjabaran sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Ya, baru yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yes. Yang ketiga, perkembangan iptek yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Yes. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek harus diperkuat, tujuannya agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan iptek saat ini semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung. Nah, itu dia ya. Seperti yang sudah dijelaskan di poin 4, seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi, jika ya tetap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila supaya kita tidak terenyuh gitu kan. Terus perkembangan iptek yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan catatan kita sebenarnya kerusakan lingkungan itu mungkin tidak akan terjadi jika kita bisa gitu ya untuk memanfaatkan iptek itu. Jika kita memanfaatkan iptek itu secara negatif ya pasti bakal menimbulkan, bukan hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, mental juga rusak, negara ini juga rusak gitu kan. Pokoknya bakal semua mungkin rusak. Tetapi jika kita dapat mengelola iptek ya, dapat mengelola menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini dengan positif, dengan baik, yakinlah kalau bukan kehancuran yang kita dapat, melainkan negara kita, Indonesia, menjadi negara yang maju lagi, bukan negara berkembang. Nah, di poin kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yes, kita Indonesia pasti mempunyai kearifan lokal, sama kayak negara-negara luar gitu. Mereka gaya hidupnya lebih kita tiru gitu kan, padahal itu budaya mereka. Kenapa budaya kita tidak bisa ditiru mereka? Jadi seharusnya ya tetap kita harus di sini ya budaya kita lah yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita contohkan, kita buat gitu kan. Jangan budaya-budaya sana yang kita contoh, boleh budaya sana contoh, tapi jangan melupakan Pancasila itu tetap ya teman-teman. Oke, mungkin penjelasan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu sudah cukup. Kita menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politisi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber historis yang dikatakan sebagai sumber sejarah. Apa-apa pasti ada sejarah, ya kan? Nah, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri awalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sumber histori lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya di perguruan tinggi atau universitas. Oke, mungkin sumber historis tidak ada penjelasan, maksudnya penjelasannya mungkin kita bisa lihat di PPT. Dari saya mungkin cukup ya sumber historis. Setelah itu sumber sosiologis. Sumber sosiologis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Itu nilai agama, nilai budaya gitu kan. Kadang pengembangan iptek tidak sesuai gitu. Setelah itu sumber politisi. Nah, sumber politisi ini lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Karena mungkin di sini sumber politisi yang bisa saya tangkap, Pancasila lebih, pengembangan ilmu itu lebih ke kalangan-kalangan intelektual, karena mungkin mereka bisa menggunakan iptek itu, mengembangkan iptek itu sehingga menjadi lebih maju lagi kan, tanpa memperhatikan mungkin nilai-nilai Pancasila itu agak kurang diperhatikan. Oke, setelah itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit atau secara jelas, secara rutin gitu oleh para penyelenggara sejak Orde Lama sampai pada era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu baru dibahas lebih lanjut atau baru mendapat perhatian yang lebih khusus oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi.
Namun pada akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Jadi sebenarnya penjelasannya juga belum belum terlalu lebih rinci dijelaskan oleh kalangan-kalangan intelektual, oleh para petinggi negara, sehingga kita juga mungkin belum tahu untuk bertindak seperti apa. Setelah itu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangannya terhadap Pancasila, yaitu kapitalisme, di mana ini adalah sikap menguasai perekonomian dunia ya, kapitalisme. Itu tantangan juga terhadap Pancasila. Terus globalisasi, ya semakin perkembangan iptek sama globalisasi itu terkadang dikaitkan, karena ya globalisasi itu mendunia gitu kan ya, semakin banyak yang kita dapat dari dunia, bahkan kita juga semakin lupa sama nilai-nilai Pancasila. Setelah itu konsumerisme, di mana kita agak rakus ya, agak serakah, agak tamak dalam mengkonsumsi sesuatu. Setelah itu pragmatisme yang menekankan hasil, kepuasan sama usaha, itu pragmatisme. Setelah itu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Jelas ya, penting sekali Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan, karena ilmu itu ya pasti akan terus berjalan, terus jalan gitu, tidak akan berhenti sampai sini saja, sampai besok saja, pasti bakal terus lanjut gitu kan. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu, yaitu pengembangan iptek dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan sepenuhnya berorientasi pada budaya barat. Yang kedua, perkembangan iptek di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras atau yang banyak diminati di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Yang ketiga, pengembangan iptek belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit gitu. Nah, dari urgensi Pancasila ini ya, kita harus tahu kalau misalnya ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, tidak akan berhenti sampai sini saja. Pasti aja para kaum intelektual, para ahli itu yang akan menjelaskan ya, mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi ya harus sesuai lah dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama. Terus kita juga sebagai masyarakat ikut serta dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Bukan hanya untuk kelompok elit, tapi diharapkan untuk negara-negara kita, untuk semua masyarakat Indonesia itu juga menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Terus ya semoga, dan juga diharapkan ya prodi-prodi di universitas atau perguruan tinggi itu semuanya terbagi secara rata, tidak ada yang sepi peminat, kurang peminat, atau banyak peminat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini saya bisa ngambil, jika sejauh apapun nilai perkembangan ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita hidup di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya, agama, dan Pancasila itu dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Tetapi jangan karena kita berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila, kita tidak bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimanapun juga zaman itu menuntut kita untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita tidak bisa memanfaatkan itu, jika pola pikir kita juga masih tidak bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bakal ketinggalan sekali, kita bakal terlewat sekali banyak hal-hal yang kita lewat. Dan yakinlah perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi ini juga akan berpengaruh pada kedepannya, akan berpengaruh pada masa depan kita, tidak akan sia-sia gitu kita belajar. Tapi yaitu dari tadi kita sudah melihat penjelasan ya kan teman-teman sudah tahu penjelasannya bahwa Pancasila itu tidak bisa dihilangkan dari negara kita ya, namanya juga kita negara demokrasi di mana ideologi kita atau dasar negara kita juga Pancasila, tidak mungkin kita menghilangkan itu. Tapi ya setidaknya kita bisa belajar, jangan pernah lupa dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi tetap belajar menggali informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang ya, corona gitu, kita belajar lewat online, iptek dong, teknologi dong. Kalau misalnya kita tidak tahu menggunakan Zoom, misalnya aplikasi-aplikasi untuk meeting online, apakah kita bisa untuk ikut kuliah online? Yang ada kita bakal absen terus, bukan? Jadi ya
tetap bisa mempelajari budaya-budaya luar, tetapi boleh dibawa ke Indonesia, boleh dikembangkan, tapi jangan diterapkan juga boleh, tetapi ya tetap ingat apakah budaya-budaya yang ada di luar negeri itu bakal sesuai sama ideologi kita. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mungkin teman-teman bisa mengerti, diharapkan teman-teman bisa mengerti dan ilmu ini bermanfaat gitu ya kan bagi teman-teman sekalian dan teman-teman tidak bosan untuk menontonnya. Saya Octavia Margareta Girsang, sekian dari saya penjelasan saya ini. Terima kasih dan semoga kalian tetap baik-baik saja.